Shalom anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Miss yakin anak-anak semua pasti dalam keadaan sehat. Dan pastinya semuanya pasti semangat kan untuk memuji Tuhan. Nah, kita mau memuji dan menyembah Tuhan Yesus karena Ia adalah Tuhan yang ajaib dan sumber sukacita bagi kita. Yuk, dengan penuh semangat kita nyanyikan pujian Sukacita Bertemu Yesus. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami yang senantiasa menyertai kami sehingga hari ini ya Tuhan kami boleh kembali mengikuti ibadah. Tuhan berkati kami dalam ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami dapat menyenangkan hati Tuhan dan juga firman yang boleh kami dengarkan ya Tuhan boleh menjadi pelita dan kebenaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah berdoa. Amin. Nah, saat ini kita akan nyanyikan lagu kedua, baca kitab suci doa tiap hari. Mari kita nyanyikan pujian I Love You Jesus. You are a great big God.
adik-adik, apa kabar kalian? Tentu semua sehat ya. Kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur, berterima kasih Engkau mengasihi kami. Engkau mengenal pribadi kami dan Engkau tahu apa yang menjadi cita-cita harapan masa depan kami. Dan kami mempertaruhkan, menyerahkan seluruhnya hidup kami kepada Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang besar, Engkau yang luar biasa, yang akan memberkati kehidupan dan masa depan kami. Berkati waktu mendengarkan firman Tuhan, supaya kami mengerti dan memahami firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ini adalah Yosia. Yosia menjadi Raja Israel ketika ia baru berumur 8 tahun. Sekarang Israel memiliki garis raja yang sangat panjang. Banyak raja-raja melakukan hal yang buruk di mata Tuhan, termasuk ayah dan kakeknya Yosia. Raja-raja ini tidak mengikuti Tuhan dan mereka mengabaikan perintah dan hukum Tuhan. Tetapi ketika Yosia menjadi raja, dia melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Dia mengikuti teladan Raja Daud. 18 tahun setelah Yosia menjadi raja, ia mengirim salah satu sekretaris istananya yang bernama Syafan ke bait Allah. Banyak raja sebelum Yosia tidak merawat rumah Tuhan dengan baik, sehingga rumah Tuhan perlu diperbaiki. Saat mereka ada di rumah Tuhan, mereka sedang membereskan, memperbaiki rumah Tuhan yang sudah rusak dan tidak terpelihara. Imam besar Hilkia menemukan gulungan kitab Taurat di bait Allah. Jadi Syafan mengambil gulungan kitab itu dan membawa kepada Raja Yosia. Dan raja meminta untuk dibacakan kitab yang baru ditemukan itu. Ketika Yosia mendengar apa yang tertulis dalam buku itu atau gulungan yang baru ditemukan itu, Raja Yosia sangat kecewa. Dia sangat sedih karena Israel tidak melakukan hal-hal yang Tuhan minta. Dan Yosia tahu bahwa dia harus pergi dan membawa bangsa Israel kembali kepada Tuhan, supaya bangsa Israel taat mematuhi perintah Tuhan. Akhirnya Yosia mengumpulkan semua orang Israel di depan bait Allah untuk membacakan seluruh kitab Allah, firman Tuhan kepada mereka. Pada hari itu juga Yosia dan semua orang berjanji bahwa mereka akan mematuhi semua apa yang Tuhan perintahkan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Yosia melanjutkan untuk membantu Israel menjadi umat yang berkomitmen penuh setia kepada Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Yosia? Dia merobohkan kuil-kuil, patung-patung berhala yang mereka dirikan. Dia menyingkirkan semua orang yang melakukan hal-hal buruk di seluruh Israel. Dan ia melakukan semua yang diperintahkan Allah di dalam kitab Tuhan. Belum pernah ada raja seperti Raja Yosia yang berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatannya untuk mematuhi semua hukum Musa, yaitu firman Tuhan. Dan tidak pernah ada raja seperti dia, yaitu Raja Yosia. Nah, adik-adik, Raja Yosia, walaupun dia masih kecil, dia mau berkomitmen untuk setia mendengar firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, dan dia rajin membaca firman Tuhan. Nah, sebenarnya firman Tuhan itu apa sih? Firman Tuhan itu adalah Alkitab yang sekarang bisa kita baca. Kata-kata Tuhan, isi hatinya Tuhan yang dapat kita baca. Nah, ada beberapa tokoh seperti Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang ke-16, diberkati demikian. Saya percaya bahwa Alkitab adalah pemberian terbaik yang pernah Tuhan berikan kepada manusia. Semua kebaikan dari juru selamat dunia dikomunikasikan kepada kita lewat buku ini, yaitu Alkitab. Kemudian
George Washington, Presiden Amerika pertama, berkata, mustahil bisa mengatur dunia dengan benar tanpa Tuhan atau Alkitab. Lalu Sir Isaac Newton, ahli fisika, ahli matematika, ahli astronomi, filsafat alam, geologi dan kimia, dia mengatakan begini tentang Alkitab. Begitu banyak fakta-fakta nyata yang terdapat di dalam Alkitab daripada penemuan-penemuan sejarah lainnya. Nah, adik-adik, itu berarti mereka mengatakan bahwa Alkitab itu begitu luar biasa. Nah, adik-adik, apa sih manfaat Alkitab? Nah, manfaat Alkitab seperti yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi menurut ayat ini adik-adik ada 4 manfaat Alkitab. Yang pertama untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi mulai hari ini ketika kamu melihat Alkitab, ingat bahwa Tuhan sedang ingin mengajar kamu, ingin menyatakan kesalahanmu, ingin memperbaiki kelakuanmu, dan ingin mendidik engkau dalam kebenaran. Oleh karena itu mari kita mulai belajar untuk taat dan setia dan cinta membaca Alkitab. Ada banyak tokoh-tokoh yang hebat, tokoh-tokoh yang luar biasa di dunia ini. Mereka adalah tokoh-tokoh yang rajin membaca Alkitab. Ada satu kisah tentang seorang perempuan yang jenius, orang Indonesia keturunan Tionghoa, dia orang Surabaya, Audrey Lukito. Dia adalah orang yang luar biasa. Audrey, dia menempuh SD 5 tahun, SMP ditempuhnya hanya 1 tahun, SMA ditempuh 11 bulan, semuanya di Surabaya. Dan usia 13 tahun dia masuk universitas di Indonesia, tapi tidak ada yang mau menerima. Akhirnya dia kuliah di Amerika. Dia menamatkan S1, S2 hanya dalam waktu 3 tahun. Dan ada banyak penghargaan yang diterima oleh Audrey. Dan dia pernah menulis buku tentang Alkitab. Ya, dia berarti dari sejak kecil juga mungkin dia pasti sudah rajin membaca Alkitab ya. Judul buku yang ditulisnya adalah Alkitab itu isinya apa sih? Kemudian ada satu tokoh pendeta yang menyelesaikan pembacaan Alkitab 95 kali membaca Alkitab. Dia adalah seorang pendeta keturunan Tionghoa. Dia begitu sangat giat memberitakan firman Tuhan dan Tuhan memberikan umur yang panjang kepada dia. Dia memberikan satu kesaksian di usianya yang 101 tentang bagaimana dia setia membaca Alkitab. Saya berangkat dari Tiongkok waktu umur 16. Sampai di sini saya kerja tambah bayaran. Lewat 5 tahun saya tambah buka toko. Tahun 35 saya main judi. Uang habis, saya sakit, sudah mau mati. Lalu kawan saya bawa saya ke gereja. Dan di gereja saya minta supaya doakan supaya tabur sembuh. Pendeta itu bilang, apa saudara tahu kalau saudara orang berdosa? Saya nangis, sebab hati saya terkuris. Saya ingat perbuatan saya yang salah itu sampai hampir mati. Terus dia doakan buat saya. Ada 400 orang lebih, semua berdiri doakan buat saya. Banyak ikut saya menangis. Atau saya keluar dari gereja, saya bisa jalan sendiri. Dari itu mulai saya menjadi orang Kristen yang sungguh. Mulai menginjil di Ore Sumarjo, semua orang miskin tinggal sebagai tenda plastik. Saya pikir saya orang dagang, kenalan orang banyak. Saya pergi toko-toko, semua bilang kami tidak ada waktu buat dengar itu. Waktu ditolak hati yang susah, tapi di rumah plastik diterima hati saya senang. Ke gereja jalan kaki, pulang pergi, sore berangkat dari rumah sampai gereja malam jam 1. Kembali dari gereja
malam jam 1 sampai pagi jam 6. Naik sepeda ke Mojokerto. Tak pernah merasa capek. Di Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan hidup dari roti saja. Jiwa dan roh perlu perkataan Tuhan. Dan sebab itu saya makan biasa dan jiwa dan roh makan firman Tuhan. Jadi saya tiap hari pagi 5 pasal, sore 5 pasal. 78 tahun saya ikut Tuhan. Saya baca 95 kali. Jadi badan sehat, jiwa sehat, roh sehat. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar memotivasi diri kita. Kita mau belajar seperti Yosia. Kita mau belajar seperti tokoh-tokoh dunia. Bahkan orang-orang pintar, orang-orang hebat. Ternyata mereka adalah orang-orang yang cinta membaca firman Tuhan. Karena memang firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk kita. Nah, adik-adik, maukah engkau mulai saat ini belajar dan taat membaca firman Tuhan? Ayo, motivasi dirimu. Mulai sekarang kamu boleh membaca firman Tuhan. Sekarang kita membaca Alkitab tidak perlu ada Alkitab. Karena mungkin di tiap handphone kamu sudah ada download Alkitab elektronik. Sekarang boleh kamu mendownload Alkitab elektronik dan setiap hari kamu bisa membaca satu pasal Alkitab. Nah, adik-adik, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, memberikan semangat adik-adik untuk setia dan taat membaca Alkitab. Nah, kita akan kuis Alkitab. Ya, yang pertama, setelah Yosia mendengar gulungan kitab yang dibacakan, apa yang dilakukan Yosia? Yang kedua, apa komitmen Yosia beserta seluruh umat Israel ketika mereka sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan kepada mereka? Ketiga, tuliskan 4 manfaat Alkitab menurut 2 Timotius 3 ayat 16. Nah, kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Oke, kita akan menutup kebaktian kita. Kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan Roh Kudus, itulah yang memberkati, menolong adik-adik untuk mencapai cita-cita dan masa depanmu. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa. Bye-bye.